Nabi untuk membayar atau menggantikan 1 hari melakukan seperti itu, maka digantikan dengan 2 bulan berpuasa berturut-turut. Coba bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan oleh Allah kesehatan dan mudah-mudahan puasa kita sampai datang ke penghujung bulan Ramadan ini diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kesempurnaan untuk menunaikan ibadah puasa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya seorang suami istri yang melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan. Maka banyak yang menjadi suatu pertanyaan, sehingga ketika siang hari di bulan suci ini terkadang banyak orang melakukan seperti itu dan menjadi suatu ganjalan katanya. Padahal tidak menjadi suatu ganjalan. Karena ini sudah seperti puasa ini, kita bukan cuma dilatih untuk tidak makan secara fisik aja, tapi kita dilatih untuk bersabar. Bersabar menghadapi laparnya perut, hausnya, dan bersabar untuk melatih syahwat kita. Bersabar untuk tidak berbicara hal yang dilarang oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya kita dilatih oleh Allah agar supaya kita bisa bersabar di waktu bulan suci Ramadan ini. Jadi tentang bagaimana hukum jima, maka di suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, katanya, celaka kami ya Rasul, karena kami baru selesai melakukan hubungan intim atau jima dengan istri kami ya Rasul di saat ini ya Rasul, di siang seperti ini ya Rasul. Apa jawab baginda Nabi Muhammad SAW? Maka ketika melakukan seperti itu di siang hari, maka Rasulullah memerintahkan untuk merdekakanlah budak. Lalu sahabat itu menjawab, mana saya mampu ya Rasul untuk memerdekakan budak. Kalau kau tidak mampu, maka berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan ya Rasul. 1 bulan aja sudah bolong, istilah bahasa sekarang sudah bolong kan. Sudah tidak mampu menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya. Akhirnya kalau kau tidak mampu melakukan puasa seperti itu, maka berilah makan kepada orang fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari berapa sih sebenarnya takaran yang akan diberikan kepada orang fakir miskin 60 tadi? Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan di dalam kitabnya yang sangat populer sekali di kalangan ulama Indonesia, ulama yang kontemporer, yaitu Fiqhul Islam Mu'adillatuh. Jadi beliau mengatakan 1 orang dia diberi dengan 1 mud katanya. 1 orang diberi 1 mud, yaitu 600, kurang lebih 675 gram. Nah, seperti itu. Dan itu diberikan kepada 60 orang. Maka ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita dilatih di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita itu sementara kalau di posisi kita lagi tengah melakukan puasa di siang hari, agar supaya sabar dengan syahwat kita. Dan lalu ketika itu benar terjadi, maka harus membayar kafarat seperti yang ditentukan tadi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun yang akan menjadi suatu khilaf ulama, yang membayar kafarat denda tadi, apakah seorang suami aja ataupun kedua-duanya? Maka ikhtilaf ulama berbeda pendapat. Ikhtilafuhum fi wujubil kafarah 'alal mar'ah. Maka perbedaan ulama tentang bayarnya kafarat denda bagi seorang wanita. Adapun kesepakatan yang seluruh
para imam kita, para ulama kita sepakat bahwasanya seorang suami harus membayar denda apa yang telah dia lakukan pada siang hari seperti bersetubuh, menyetubuhi istrinya. Adapun tentang wanita harus bayar kafarat atau tidak, maka ulama berbeda pendapat. Menurut kalangan Imam Hanafi, fa inna Abu Hanifah wa ashabahu wa Imam Malik wa ashabahu, adapun menurut Abu Hanifah, Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya, Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, aujibu alaihal kafarah, maka mewajibkan bagi seorang wanita istrinya itu juga kena kafarat, kena denda juga, harus membayar, kalau tidak dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Namun menurut Al-Imam Syafi'i, yang menjadi patokan kita, yaitu waqala Syafi'i wa Daud, dan Imam Daud, la kafarata laha, jadi untuk perempuan tidak dikenakan denda kafarat, tidak dikenakan denda untuk mengganti puasa berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi cukup menggantikan puasa yang sudah batal seperti itu, dan tidak perlu membayar mut itu bagi seorang wanita. Kalau kita analisa, begitu cerdasnya Imam Syafi'i sebenarnya menentukan suatu hukum ini, ketegasan seperti ini. Kenapa? Karena memang benar, rata-rata yang akan terjerumus seperti itu, ketidakmampuan syahwat, hampir rata-rata adalah kaum laki-laki. Maka berhati-hatilah ketika kita posisi lagi puasa Ramadan di siang hari, lebih baik menjauh dan bersabar menahan nafsu atau menahan syahwat kita. Karena sangat berat sekali kafaratnya. Kalau tidak mampu kita itu memerdekakan budak, maka kita akan harus diperintah oleh baginda Nabi untuk membayar atau menggantikan 1 hari melakukan seperti itu, maka digantikan dengan 2 bulan berpuasa berturut-turut. Coba bayangin. Ya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dikuatkan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mampu. Mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah, kesabaran menunggu malam. Karena di waktu malam diperbolehkan untuk melakukan jima, hubungan intim antara suami dan istri di malam bulan Ramadan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga insan biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.